Joni benar-benar leader yang penuh dengan perhitungan dan tidak egois. Ia benar-benar memikirkan keselamatan seluruh anggotanya, terutama Arum yang sangat rentan sakit. Setelah 1 jam berlalu, kondisi Arum pun semakin membaik. "Jangan turun gitu aja. Kita lanjut sampai puncak baru turun," ucap Arum yang ternyata mendengar semua hal yang diperbincangkan oleh teman-temannya. "Tapi kondisi kamu?" tanya Joni. "Aku baik-baik saja Bang. Aku yakin akan selalu baik," ucap Arum. "Kamu butuh istirahat berapa lama lagi?" tanya Joni. "Beri aku waktu 1 jam untuk memulihkan kondisi tubuhku secara maksimal," ucap Arum. "Ya sudah, kita akan kembali melanjutkan perjalanan setelah kamu selesai beristirahat," ucap Joni. Sembari beristirahat, Joni dan teman-temannya pun memilih untuk memasak logistik yang mereka bawa, yaitu mie instan. Mereka pun merebus mie yang dibawanya. Joni merasa sedikit lega, satu persatu persoalan lekas tuntas dengan sendirinya. Saat teman-teman lain sedang menyantap hidangan yang selesai dimasaknya, tiba-tiba saja Arum keluar dari tenda dan menghampiri yang lain. "Loh Rum, kok keluar tenda? Memangnya kamu sudah pulih?" tanya Tasya. "Darahku sangat anis, sepertinya aku harus segera mengganti." Pembalut bisik Arum kepada Tasya. "Kamu sudah kuat untuk berjalan?" tanya Tasya. "Udah Sya, mau nggak kamu antak aku untuk ganti pembalut?" ucap Arum. "Ya sudah, aku kemasi dulu piring milikku ya. Setelah itu aku akan langsung antarkan kamu," ucap Tasya. Tasya pun mengemasi piring miliknya dan meminta izin kepada teman-teman yang lain untuk mengantarkan Arum pergi untuk mengganti pembalut. "Guys, aku antar Arum dulu ya," ucap Tasya. "Kalian mau berdua saja? Mau aku temani nggak?" tanya Joni. "Nggak usah Bang, ini urusan cewek," ucap Tasya. "Mau aku temani? Biar bertiga," ucap Nisa. "Gak usah Nis, kamu sama Ari saja di sini," ucap Arum. "Ya sudah, kalau gitu kalian hati-hati dan lekasa kembali ya, jangan terlalu jauh," ucap Joni. "Iya Bang," ucap Arum dan Tasya. Arum dan Tasya pun berjalanan menuju pohon besar yang lokasinya tak cukup jauh dari tenda mereka. Bau amis semakin menyengat. Wajar saja hari ini merupakan hari pertama Arum datang bulan. La pun bergegas untuk menggantinya dengan yang baru. Setelahnya pembalut yang masih bersimbah darah ia buang begitu saja tanpa dibersihkan ataupun dibungkus terlebih dahulu, hingga membuat Tasya terkaget. "Loh kok dibuang gitu aja?" tanya Tasya. "Nggak apa-apa Sya, udah penuh darah, masa mau aku bawa lagi buat disimpan di tas," ucap Arum. Tapi pamali loh Rum, membuang bekas pembalut sembarangan terlebih lagi masih bersimbah darah seperti itu. Takutnya darah haid kamu dijilat oleh makhluk halus, ucap Tasya khawatir. "Masih aja kamu percaya, tayul Sya," ucap Arum. "Bukan gitu Rum, tapi kita harus tetap menjunjung tinggi sikap sopan santun dimanapun kita berada," ucap Tasya. "Sudahlah Sya, jangan dibesar-besarkan," ucap Arum. Tasya pun hanya bisa menggelengkan kepala atas sikap yang dilakukan oleh Arum. Ia tak habis pikir jika Arum akan melakukan hal demikian. Mereka pun kemudian kembali ke tenda untuk bergabung dengan yang lain. Tasya memberitahukan sikap yang dilakukan oleh Arum kepada Joni. "Bang, aku mau ngomong bisa?" tanya Tasya mengajak Joni untuk berbicara di luar agar tak ada yang mendengarnya. "Kenapa Sya?" tanya Joni. "Tadi Arum buang bekas pembalut yang masih bersimbah darah sembarangan Bang. Aku takut akan terjadi hal buruk setelahnya," ucap Tasya. "Kamu nggak coba peringatkan dia?" tanya Joni. "Sudah Bang, namun dia tak menurut begitu saja," ucap Tasya. "Gawat, semoga tak terjadi hal buruk setelahnya," ucap Joni. "Itu juga yang aku khawatirkan Bang," ucap Tasya. "Jika nanti terjadi hal yang lebih buruk dari sebelumnya, kita akan langsung turun," ucap Joni. "Ya sudah Bang, semoga semuanya aman," ucap Tasya. Setelah berbincang serius, nampak terlihat raut kecemasan dari keduanya, karena sikap Arum yang terbilang ceroboh dan tidak mengindahkan nasihat Tasya. Jika terjadi hal buruk setelahnya, ia pun akan merasa sangat bingung. Tak lama kemudian, sikap Arum tiba-tiba saja berubah. Ia tiba-tiba mengajak semua teman-teman yang lainnya untuk segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray, hingga hal tersebut membuat kaget yang lain. Sebab mereka semua masih bersantai sembari menghabiskan makanan yang sudah disediakan.
Akan tetapi Arum terus memaksa seluruh temannya untuk segera melanjutkan perjalanan. Teman-teman, ayo lanjutkan perjalanan, aku sudah tidak sabar pergi ke puncak Cikuray. Banyak teman yang sudah menunggu di sana, ucap Arum. Nanti Rum, kita kan belum berkemas, apalagi teman-teman masih ada yang makan. Kita juga belum benahi tenda kita. Tunggu beberapa menit lagi, ucap Joni. Tapi semua teman-temanku sudah menunggu Bang, ucap Arum. Teman siapa? Kan kita di sini teman Murum, ucap Joni. Pokoknya aku harus berangkat sekarang Bang, ucap Arum. Mau jalan sama siapa? Yang lain masih berkemas, ucap Joni. Sendirian Bang, ucap Arum. Nggak boleh. Tunggu, ucap Joni. Tapi Bang, ucap Arum. Kita berangkat dari rumah bareng-bareng, otomatis kita juga harus sampai puncak juga bareng-bareng. Ucap Joni memberikan ketegasan kepada Arum. Setelahnya raut wajah Arum pun berubah kesal, sikap Arum benar-benar aneh. Padahal semua temannya menghentikan perjalanan demi kesehatan dia. Tapi bisa-bisanya dia ingin ke puncak seorang diri, dia benar-benar seperti dikuasai oleh orang lain. Tasya pun mencoba menenangkan Arum, agar ia bisa kembali bersikap dengan bijak. Sudah Rum, omongan Bang Joni benar. Kita berangkat bareng, otomatis kita juga harus sampai ke puncak bareng juga, ucap Tasya. Tapi mereka sudah nungguin aku sya, ucap Arum. Mereka siapa? Tanya Tasya. Semua teman-temanku sya, ucap Arum. Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja Rom. Tenangkan pikiran kamu dan tunggu teman-teman berkemas baru nanti kita lanjutin perjalanan, ucap Tasya. Arum pun hanya mengangguk saat mendengar ucapan Tasya. Di seluruh teman yang lain pun bergegas untuk merapikan tenda dan semua perlengkapan memaskan yang digunakan sebelumnya. Setelah semua selesai, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Anehnya, Arum selalu ingin berjalan paling depan, ia ingin menunjukkan jalan yang benar kepada seluruh teman-temannya. Padahal jalan yang mereka lewati saat ini merupakan jalan yang begitu asing, mereka harus menerobos hutan belantara untuk sampai ke puncak. Mereka tersesat saat mencari jalan menuju puncak Cikuray. Joni sebagai leader pun mencoba menegur Arum agar ia bisa berjalan di belakangnya. Ia tidak ingin Arum mengambil langkah yang salah. Kamu jalan di belakang aja, biar gua yang di depan, ucap Joni. Nggak mau Bang, aku pengen di depan, ucap Arum. Emang tahu jalan? Tanya Joni. Tahu dong, kan aku sering kesini, ucap Arum. Sikap Arum benar-benar aneh, setelah ia tak sengaja membuang darah haidnya secara sembarangan. Joni pun bergegas menghampiri Agus yang tahu tentang hal-hal gaib. Ia ingin memastikan bahwa Arum yang saat ini ada di antaranya merupakan Arum yang mereka kenal. Gus, dia beneran Arum bukan? Gua ngerasa aneh sama sikapnya, ucap Joni. Bang, kalau boleh ngomong jujur nih, dia bukan Arum, bisik Agus. Dia siapa? Tanya Joni. Arum sudah dikuasai makhluk lain, sosok wanita yang sebelumnya ngikutin dia, ucap Agus. Lalu kenapa sekarang dia bisa kuasain tubuh Arum? Tanya Joni. Sepertinya Arum melakukan kesalahan yang ngebuat makhluk itu marah Bang, ucap Agus. Joni pun teringat perkataan Tasya sebelumnya yang mengatakan bahwa Arum membuang pembalut yang berisi darah haid miliknya secara sembarangan. Apakah hal tersebut adalah pemicu dirinya dikuasai oleh makhluk lain? Joni benar-benar tidak bisa berpikir jernih setelahnya. Joni pun memberitahukan kepada Agus bahwa Arum sebelumnya melakukan hal yang tidak semestinya. Agus pun mulai bisa memahami setelah mendengar cerita tersebut bahwa penyebab utama sosok itu menguasai tubuh Arum adalah karena sikap Arum yang tidak semestinya. Bang, sepertinya sikap Arum tersebut yang menjadi penyebab utama sosok itu menguasai diri Arum, ucap Aji OS. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Joni. Gua sendiri bingung Bang, gua nggak bisa menyelesaikan persoalan Arum ini seorang diri. Perlu ada bantuan Ustadz untuk bisa membantu mengembalikan jiwa Arum ke raganya kembali, ucap Agus. Tapi kita kan lagi ada di atas gunung Gus, apa nggak ada cara lain? Tanya Joni. Nggak ada Bang, kita nggak bisa sembuhin Arum di sini, terlalu berbahaya, ucap Agus. Di sisi lain, pergerakan Arum semakin cepat. Ia seolah-olah tidak merasakan lelah dan terus mengelantur bahwa seluruh teman-temannya sudah menunggunya di puncak Cikuray. Ia BAHKAIF. Menerobos hutan yang benar-benar masih sulit untuk dijamah manusia.
dan sepertinya ia mengambil jalan yang salah. Jalan itu mengarah ke sebuah jurang. "Rom, berhenti," ucap Johnny. "Kenapa, Ban?" "Ini jalan yang benar kok," ucap Arum dengan begitu santianya. Sosok yang menguasai tubuh Arum sangat pandai bersandiwara. Ia bahkan berlagak seperti bukan orang lain. Ia benar-benar bersandiwara bahwa dia merupakan sosok Arum yang sebenarnya. "Aku mau lari, Bang, biar cepet sampai," ucap Arum. Semua orang hanya bisa menatap keanehan yang ditunjukkan oleh Arum, hingga akhirnya Johnny pun memberitahukan kebenarannya kepada semuanya, yaitu kepada Tasya, Dika, Ari, dan juga Nisan. Mereka semua nampak syok saat mendengar kebenarannya tersebut. Mereka bahkan kebingungan tentang apa yang harus mereka perbuat sementara Arum terus bertingkah di luar batas. Karena Arum berlari begitu cepat, Johnny dan yang lainnya pun tidak mampu mengimbangi laju Arum, hingga akhirnya mereka pun benar-benar kehilangan jejak Arum. Mereka kemudian berpencar untuk mencarinya. "Arum, lu di mana?" ucap Johnny. Agus pun kemudian memberikan saran kepada Johnny agar ia segera meminta bantuan kepada siapapun yang dapat dengan segera menyusulnya ke atas gunung ini. Johnny pun berpikir untuk meminta bantuan Pak Aji. Dengan sinyal yang putus-putus ia berusaha untuk menelepon Pak Aji. Ia sudah mencoba panggilan telepon sampai 10 kali, namun tak kunjung tersambung. La pun kemudian berinisiatif untuk mencari daratan yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal, dan puji Tuhan berhasil. La berhasil menyambungkan teleponnya kepada Pak Aji. Tak lama setelahnya Pak Aji pun mengangkat telepon Johnny. "Kenapa, John?" tanya Pak Aji. "Pak, gawat Pak, salah satu teman kami ada yang kerasukan hingga ia bertingkah sangat aneh," ucapan Johnny. "Memangnya apa yang sudah kalian perbuat hingga penunggu gunung tersebut marah?" tanya Pak Johnny. Johnny pun memberitahukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi mereka sangatlah kompleks. Ia juga memberitahukan tentang suatu hal yang dilakukan oleh Arum sebelum kejadian ini terulang. "Kalian di mana?" "Tunggu Pak, Pak akan menyusul ke sana," ucap Pak Aji. "Kami masuk ke dalam hutan Pak," ucap Johnny. "Jangan bergerak begitu jauh, Pak, dan beberapa orang akan membantu kalian semua," ucap Pak. "Lalu untuk saat ini, apa yang harus aku lakukan, Pak?" tanya Johnny. "Tidak banyak hal yang bisa dilakukan, sebab dari pengamatan yang telah dilakukan oleh Pak Aji, Arum benar-benar sudah dikuasai oleh makhluk lain," ucap Pak Aji. Johnny dan teman-teman lainnya pun memutuskan untuk terus mengawasi Arum tanpa beristirahat sedikit pun. Mereka tak ingin Arum bertindak gegabah, dan hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Semua teman sudah merasa kelelahan. Langkah Arum begitu cepat hingga sulit untuk diimbangi. Tasya yang begitu dekat dengan Arum hanya bisa menangis melihat Arum bertingkah seperti itu, sementara teman-teman yang lain pun meminta untuk beristirahat lebih dulu. "Bang, gua udah gak kuat lagi, gua sama Nisa istirahat dulu ya, kalian kalau mau lanjut ya sok lanjut dulu," ucap Ari. "Iya Bang, aku benar-benar capek," ucap Nisa. Ari dan Nisa pun memilih untuk beristirahat lebih dulu. Mereka mengambil sisa minuman yang mereka bawa untuk melepaskan dahaga. Hari ini sudah hari kedua perjalanan pendakian mereka di Gunung Cikuray. Bukannya sampai di puncak mereka malah dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Sama seperti Ari dan Nisa, Dika dan Agus pun merasakan lelah yang sama. Mereka kemudian memilih untuk beristirahat lebih dulu. "Bang, gua juga capek banget Nil. Gua rehat dulu ya bentar," ucap Dika. "Bang, lu ngejar Arum secepat apapun, dia akan lebih dari lu. Makhluk itu benar-benar menguasai tubuh Arum," ucap Agus. Sementara Tasya hanya bisa terdiam melihat semua temannya dibuat lelah oleh Arum. Ia sangat ingin mengikuti Arum, namun ia juga merasakan lelah yang tak bisa ditahankan lagi. Telah pun kemudian berteriak memanggil Arum dengan tangis di pipinya. "Arum, berhenti!" teriak Tasya. Setelah mendengar teriakan Tasya, Arum pun berhenti dan menengok ke arah Tasya dengan tatapan kosongnya. Arum pun tiba-tiba berteriak sembari menangis seperti yang dilakukan oleh Tasya. "Tolong aku!" teriak Tasya. Setelah itu, Arum kembali bertingkah aneh. Ia kembali berjalan cepet. Sembari tertawa, Johnny yang melihat hal tersebut pun tak bisa tinggal diam. Ia kemudian mengajak kembali Arum dan memperbolehkan teman-teman yang lain untuk beristirahat. "Kalian tunggu saja di sini, biar gua yang kejar Arum," ucap Johnny.
Bang Lu juga harus hati-hati, tangisan tadi benar-benar Arum, tapi setelahnya ia kembali dikuasai oleh makhluk itu, ucap Aji OS. Gua titip teman-teman ke lu sama Dika ya, ucap Joni. Iya bang, ucap Agus dan Dika. Joni pun kemudian berlari untuk mengejak Arum. Meskipun rumput di hutan tersebut tumbuh begitu lebat, ia mampu melewatinya dengan cepat. Keadaan gentinglah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rum berhenti, ucap Joni. Namun Arum tak menggubris omongan Joni sama sekali, ia terus berjalan begitu cepat, sampai akhirnya Joni benar-benar tidak bisa mengejar Arum, dan ia kehilangan jejak Arum, lah benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, Arum masih dikuasai oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut adalah sosok perempuan penunggu Gunung Cikuray yang nampak begitu marah, karena sikap Arum yang sudah semena-mena membuang darah haidnya di jalur pendakian. Meskipun raganya dikuasai oleh makhluk tersebut. Namun Arum masih ada di dalam raganya, namun ia tak bisa berbuat apapun, ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Ya Tuhan, aku benar-benar menyesal, tolong selamatkan aku, ucap Arum dalam hatinya. Kamu akan singgah di sini, ucap makhluk tersebut. Arum mencoba memberontak namun ia terlalu lemah, ia pun hanya bisa pasrah akan hidupnya sendiri. Makhluk tersebut pun terus membawa Arum ke atas untuk menuju puncak Cikuray, ia tak berhenti sekalipun. Joni pun memutuskan untuk kembali ke teman-temannya karena ia tak berhasil mengejak Arum, ia benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri. Namun ia berusaha untuk mencari jalan keluar lain untuk bisa menyelamatkan Arum dari mara bahaya. Teman-teman yang lain pun merasa kaget dengan kedatangan Joni dengan raut kecewanya. Mereka pun menanyakan perihal Arum kepadanya. Bang, kok lu balik? Mana Arum? Tanya Ari. Gua gak bisa imbangin dia jalan cepet banget sampai gua kehilangan jejak, ucap Joni. Lu udah coba buat cari lebih jauh lagi bang? Tanya Dika. Udah, tapi hasilnya nihil, ucap Joni. Semua orang pun merasa jengkel dengan kondisi yang seperti ini. Mereka pun hanya diam dan sambil menatap satu sama lain sebelum mencari jalan keluar lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Arum. Joni pun kemudian membuka obrolan tentang bagaimana cara menyelamatkan Arum dan terutama menemukan Arum yang saat ini sudah berjalan begitu jauh mendahulu mereka. Awalnya semua teman-teman Joni hanya bisa diam sebab mereka sendiri pun merasa kebingungan akan sikap yang harus mereka lakukan. Namun Joni terus memberikan semangat agar tidak menyerah dengan keadaan. Kita harus bisa keluar dari persoalan ini, terutama kita harus menyelamatkan Arum dan membawa dia kembali turun, meskipun pada akhirnya kita tidak akan sampai puncak Cikuray, ucap Joni. Tapi apa yang harus kita lakukan bang? Ucap Dika. Bagaimana kalau kita turun lebih dulu dan kita meminta bantuan Pakde Aji beserta warga lain untuk membantu mencari Arum? Gua yakin mereka jauh lebih paham dengan medan gunung ini, ucap Agus. Berpendapat. Gua setuju sih sama pendapat Agus, yang lain gimana? Ucap Joni. Kalau kita turun lalu Arum sama siapa bang? Apalagi turun juga kita perlu waktu, kalau kita tersesat bagaimana? Ucap Tasya. Sebelumnya kan kita udah kasih tanda jalan di tiap pohon yang kita lewati. Gua yakin saat turun nanti kita gak bakal nyasar, ucap Ari. Benar kata Ari, aku juga lebih setuju kalau kita turun. Karena kita gak mungkin bisa kendalikan Arum hanya dengan berenam saja, ucap Nisa. Tapi Arum kasihan, nanti disembiran, ucap Tasya. Tapi kalau kita gak bertindak sekarang, kita akan semakin sulit untuk mencari Arum, ucap Nisa. Lu yang bisa mutusin bang, lu leader di sini, ucap Dika. Joni pun mencoba menampung pendapat dari semua teman, lah harus bisa mengambil pendapat yang paling baik agar ia bisa menyelamatkan Arum segera. Oke, gua setuju sama pendapat kalian. Lebih baik kita turun dulu sembari kita juga isi logistik yang sudah hampir habis. Setelahnya kita bisa minta tolong ke Pakde Aji dan para warga di sana. Gua yakin semakin banyak yang nyari akan semakin mudah juga kita nemuin Arum, ucap Joni. Setuju bang, ucap sebagian besar dari teman-teman Joni. Mereka pun kemudian mempersiapkan diri untuk kembali turun ke tempat awal mereka pertama melakukan pendakian. Mereka tidak menghubungi Pakde Aji sebelumnya sebab ponsel milik mereka tak ada sinyal sama sekali. Dengan sisa tenaga mereka pun berjalan pelan sembari memastikan sekeliling siapa tahu Arum terlihat di antara pepohonan di sana.
Namun, mereka tak melihat Arum. Mereka pun memutuskan untuk mempercepat jalan agar mereka lekas sampai di rumah Pak Aji. Perjalanan yang mereka tempuh cukup panjang, sebab mereka harus menyisir kembali hutan yang sebelumnya mereka lewati. Dengan persediaan logistik yang semakin berkurang, mereka benar-benar mencoba menghematnya. Sesekali mereka beristirahat untuk menghilangkan lelah, dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. "Guys, semangat. Kita pasti bisa," ucap Joni mencoba menyemangati. "Iya bang," jawab teman-teman yang lain. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun kemudian sampai di rumah Pak Aji. Pak Aji nampak kaget saat melihat Joni dan rombongannya terlihat begitu lesu. Ia pun kemudian menyuruh mereka semua untuk beristirahat. "Kalian pasti sangat lelah. Lebih baik kalian istirahat dulu," ucap Pak Aji. "Kita gak bisa beristirahat Pak, soalnya Arum masih tertinggal di atas," ucap Joni. "Kenapa dia ditinggal?" tanya Pak Aji. "Kita kehilangan jejak Arum. Dia berjalan sangat cepat sampai kami pun kewalahan mengimbanginya," ucap Joni. "Ya sudah, nanti Pak akan minta tolong ke beberapa warga untuk membantu mencari Arum agar dia cepat ketemu," ucap Pak Aji. "Terima kasih Pak, maaf karena kami merepotkan Pak," ucap Joni. "Sudah. Kalian harus pikirkan kesehatan kalian saat ini, lebih baik kalian semua beristirahat," ucap Pak Aji. Joni dan kelima temannya pun menurut dengan perkataan Pak Aji. Mereka pun melepas lelah di teras rumah milik Pak Aji. Pencarian Arum pun dimulai. Pak Aji bertindak sebagai ketua pencarian. Ia pun mengajak beberapa tetangganya untuk turut membantu dalam proses pencarian ini. Pencarian dibagi menjadi 2 titik, arah timur dan barat. Untuk anggota perempuan tidak turut dilibatkan dalam pencarian, sebab Pak Aji khawatir nantinya akan terjadi hal buruk lain. Joni, Dika turut bergabung dengan Pak Aji dan 2 warga lainnya, sementara Ari dan Agus turut bergabung bersama 3 warga lainnya. Pencarian pun dimulai dari pukul 7 pagi waktu setempat. Di sisi lain, Tasya dan Nisa pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Arum. Mereka berdua berharap jika Arum segera ditemukan oleh tim pencari dalam keadaan sehat dan tanpa kurang apapun. Bagaimanapun juga mereka berangkat bersama, jadi jika nanti pulang tanpa adanya kehadiran Arum, mereka pasti akan merasa bersalah kepada keluarga Arum. "Semoga Arum lekas ditemukan, ya Nisa," ucap Tasya sembari meneteskan air mata. "Aku juga berharap demikian, Syah. Apalagi Arum adalah anak yang baik. Terlepas dari kesalahannya membuang darah haid hari pertamanya sembarangan itu," ucap Nisa. "Kalau aku tahu kejadiannya akan seburuk ini, aku pasti akan benar-benar mencegah Arum melakukan hal itu. Terlebih lagi dia pergi bersamaku saat itu," ucap Tasya. "Yang terpenting kamu sudah sempat memberi peringatan kepada Arum, Syah. Terlepas dia ikut omongan kamu atau enggak itu sudah bukan lagi ranah kamu," ucap Nisa menenangkan. "Tapi aku benar-benar menyesal, Nis," ucap Tasya. "Kita doain aja supaya Arum cepat ditemukan ya, Syah," ucap Nisa. Mereka pun tak putus mendoakan keselamatan Arum, meskipun mereka tidak bisa turut ikut dalam pencarian. Setidaknya doa yang mereka panjatkan akan membantu proses pencarian tersebut. Perjalanan menuju puncak Cikuray dalam proses pencarian Arum pun memakan waktu yang cukup lama. Untuk saja mereka dibekali perlengkapan yang sangat membantu proses mereka dalam menyusuri hutan yang begitu lebat. Tim dari sisi sebelah barat tak kunjung menemukan petunjuk tentang keberadaan Arum. Sama halnya dengan tim dari sisi sebelah timur, mereka pun memutuskan untuk beristirahat untuk melepas lelah terlebih dahulu. "Pencarian ini nggak akan mudah," ucap Pak Aji. "Kenapa nggak mudah, Pak?" tanya Joni. "Jalur pendakian ini masih sangat jarang dilewati oleh para pendaki. Terlebih lagi kerap kali ada hal mistis yang terjadi di daerah ini," ucap Pak Aji. "Tapi apa Arum bisa ditemukan, Pak?" tanya Dika. "Kita berdoa saja supaya ada titik terang tentang keberadaan Arum," ucap Pak Aji. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk menyisir jalan pendakian Gunung Cikuray tersebut. Di sisi lain, tim Agus dan Ari pun tak mendapatkan hasil yang baik terkait pencarian Arum tersebut. Tidak ada tanda apapun tentang keberadaan Arum. Mereka pun mencoba berteriak untuk memanggil nama Arum. "Arum, lu di mana?" ucap Ari. "Rum, kita semua nungguin lu," ucap Agus. "Sepertinya pencarian ini akan memakan waktu selama berhari-hari," ucap penduduk yang ikut dalam pencarian.
Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ari dan Agus pun merasa sedih dan hampir putus asa. Namun ada rasa tanggung jawab besar yang mereka emban. Sebab mereka sedari awal berangkat bertujuh. Maka mereka pun harus pulang bertujuh juga tanpa ada yang tertinggal satupun. Mereka pun terus meneriaki nama Arum, berharap Arum mampu mendengar suara mereka dan menjawab panggilan mereka. Namun pada kenyataannya pencarian di hari pertama tidak membuahkan hasil, baik dari tim barat maupun tim timur. Karena hari sudah semakin larut, semua tim pencarian pun memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Aji untuk beristirahat, dan pencarian akan dilanjutkan keesokan harinya, meskipun mereka harus bolak-balik naik turun Gunung Cikuray. Namun, mereka tidak merasakan lelah sedikit pun, sebab rasa khawatir mereka mampu menutupi rasa lelah mereka dalam mencari keberadaan Arum. Saat semua orang sedang terlelap, tiba-tiba saja Agus bermimpi tentang Arum. Di dalam mimpinya tersebut ia melihat Arum sedang menangis tepat di bawah pohon besar. Wajahnya benar-benar pucat dan begitu sembab. Ia terlihat sedang berada dalam kesulitan hebat. Di sisi lain, ia melihat sosok yang menyerupai Arum, namun ekspresi yang dinampakkan olehnya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Ia nampak tersenyum sumringah, bahkan ia pun menari-nari dengan tubuh Arum. Sosok itu seakan-akan melihat kehadiran Agus meskipun dalam mimpi. Sosok itu kemudian menatap tajam ke arah Agus dan mengatakan kalimat yang tidak mengenakan. Dia sudah menetap di sini. Tidak ada satupun yang bisa menemukannya, ucap sosok yang menguasai Arum. Agus benar-benar diam terpaku saat mendengar sosok yang menyerupai Arum mengatakan hal tersebut. Banyak sekali pertanyaan dalam benak Agus tentang keselamatan Arum. Apakah Arum benar-benar terpenjara di gunung ini? Apakah ia tidak akan selamat? Apakah Arum tidak akan ditemukan oleh tim pencari? Kegelisahan benar-benar menyelimuti Agus, hingga dia pun tersadar dari mimpinya sembari terkaget-kaget dan menyebut nama Arum dengan begitu keras. Arum! Teriak Agus. Teriakan Agus tersebut kemudian membangunkan beberapa teman lainnya dari tidur. Mereka langsung menanyakan tentang apa yang terjadi kepada diri Agus sampai berteriak begitu kencang menyebut nama Arum. "Kenapa lu Gus?" tanya Joni. "Gua mimpi buruk bang," ucap Agus. "Mimpi apaan lu?" tanya Dika dan Ari. "Arum gak selamat. Dia benar-benar dikuasai oleh makhluk itu dan kita tidak akan bisa menemukan dia," ucap Aji OS. "Jangan ngaco lu Gus, kita kan baru melakukan pencarian sehari. Pasti beberapa hari ke depan kita bisa nemuin Arum," ucap Joni. "Semoga mimpi gua kali ini benar-benar salah bang. Gua juga berharap Arum masih bisa ditemuin," ucap Agus. "Mending kita lanjut istirahat aja supaya besok kita lebih fit saat melakukan pencarian," ucap Joni. Setelah itu mereka semua pun kembali melanjutkan istirahat mereka. Hari pun berganti begitu cepat. Mereka pun kembali melakukan pencarian. Hari ini tepat hari kedua. Semoga pencarian hari ini membuahkan hasil yang baik. Tim masih dibagi menjadi dua. Namun jalan yang kedua tim pilih berbeda dengan hari pertama dengan harapan Arum bisa segera ditemukan. Saat perjalanan Juni menemukan sebuah sepatu yang begitu mirip dengan milik Arum. Setelah memperhatikannya lebih dalam, ia pun kemudian menyadari bahwa sepatu itu benar-benar milik Arum. Mereka pun kemudian menyisir lokasi di sekitar tempat tersebut, akan tetapi hasilnya nihil. Meskipun mereka menemukan jejak keberadaan Arum, mereka pun nampak begitu kecewa setelahnya. Pencarian hari kedua pun tidak membuahkan hasil lagi, mereka bahkan sudah benar-benar lelah. Orang tua dari mereka sendiri pun sudah mulai gelisah. Satu persatu dari mereka mulai menghubungi dan menanyakan tentang kepulangan mereka. Namun, sampai 2 hari pencarian Arum tak kunjung ditemukan. Mereka pun senaget, tidak menjawab telepon dari keluarga di rumah. Mereka masih tidak menyerah untuk melakukan pencarian, hingga tak terasa bahwa pencarian Arum sudah berlangsung selama 1 minggu dengan hasil yang masih sama seperti awal pencarian. Di titik inilah semua orang berpikir bahwa mimpi Agus adalah mimpi nyata, di mana Arum benar-benar tidak akan lagi kembali dan pulang. Pak Aji dan seluruh warga pun memutuskan untuk berhenti. Joni dan teman-teman, Pak minta maaf karena sampai detik ini pencarian Arum tidak membuahkan hasil, ucap Pak Aji sembari menangis. Arum pun benar-benar hilang dan tidak ditemukan hingga kini. Joni dan teman-temannya yang tersisa pun memutuskan untuk kembali ke Bandung dan membicarakan kebenaran tentang hilangnya Arum kepada keluarganya. Ibu dan bapak Arum benar-benar kaget saat mendengar berita tersebut.
Bahkan air mata pun tidak mampu lagi mereka bendung. Kini, Arum benar-benar dalam dekaban keabadian dan tidak kunjung muncul ke permukaan. Kejadian tersebut membekaskan trauma di hati semua teman-teman Arum yang melakukan pendakian. Doa baik pun dipanjatkan untuk Arum. Semua orang pun menangis haru tidak percaya akan kenyataan yang ada. Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.